Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haki Drima Wasda dari NIM 454. Di sini saya akan menjelaskan terkait perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Eh, Mungkin pada dasarnya ini dalam korban mempunyai hak. Yang pertama itu terdapat hak utama, ada empat, yakni hak untuk mendapat keamanan. Lalu, nah untuk hak keamanan ini yang didapat dari korban itu tidak hanya terbatas pada dirinya secara pribadi, namun dari keluarganya juga mendapat hak untuk perlindungan serta harta benda yang menjadi kepemilikan dari korban itu sendiri. Lalu hak yang utama kedua ini terkait hak untuk mendapat informasi. Informasi ini sendiri yakni berkaitan dengan eh, perkembangan dari kasusnya yang sedang berjalan atau bahkan sampai informasi terkait putusan pengadilan. Selanjutnya, hak yang ketiga adalah hak untuk mendapat perlindungan. Yang mungkin ini sedikit sama dengan hak yang pertama, tapi untuk yang hak perlindungan ini, perlindungan dari ancaman ketika dia memberikan kesaksian. Lalu hak yang mungkin menjadi krusial dalam hak-hak korban adalah hak untuk mendapat bantuan hukum. Sehingga eh, korban ini mendapat bimbingan lah pada dasarnya. Lalu untuk di tadi kan saya menjelaskan terkait hak utama. Selanjutnya ini hak, hak yang didapat lah adalah hak keterangan, di mana saksi ini dapat memberikan keterangan tanpa adanya tekanan, serta mendapat seorang penerjemah jika diperlukan. Lalu keterangan yang dimaksud ini adalah kerahasiaan identitas dalam prosesnya. Sehingga dalam keterangan itu dalam memberikan keterangan itu ada 3 poin pendukung, yakni tanpa tekanan, lalu adanya penerjemahan jika diperlukan, lalu kerahasiaan identitas. Selanjutnya, eh, korban di sini dapat meminta hak untuk menuntut ganti rugi atau restitusi. Lalu, eh, oh ya, kenapa adanya hak perlindungan ini tidak terbatas pada untuk kenyamanan, dalam istilah itu kenyamanan untuk korban, tapi ini berdampak langsung kepada kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, yang dimana jika dengan adanya hak ini, masyarakat dapat memahami bahwa dalam prosesnya mereka mendapat mendapat feedback lah dari negara atau dari sistem hukum untuk membantu mereka dalam proses pidana ini. Nah, untuk undang-undang yang dasar hukum yang mendasarinya itu dulu ya, sebelumnya memakai UU nomor 13 tahun 2006, namun sudah diperbarui dengan UU nomor 31 tahun 2014. Undang-undang ini mempunyai peran untuk memastikan korban atau saksi untuk memberikan keterangan tanpa adanya intimidasi. Dan dalam prosesnya, lembaga yang menjadi perlindungan bagi saksi ini bernama LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimana mempunyai 3 tanggung jawab, yakni memberi perlindungan dan lalu yang kedua memberikan dukungan kepada saksi maupun korban, lalu yang ketiga memenuhi hak saksi dan korban. Eh, untuk dari tadi kan kita sudah membahas terkait perlindungan itu sendiri. Nah, di saksi atau korban ini di undang-undang yang terbaru ini dapat memberikan kesaksian melalui elektronik ataupun tertulis, sehingga tidak diharuskan
hadir langsung dalam persidangan. Lalu di undang-undang terbaru ini mengatur dalam sisi finansial karena dihadirkannya kompensasi dan restitusi sehingga korban mungkin korban bisa untuk meminta lah atau setidaknya mendapat kompensasi dari tindak perkara yang terjadi. Lalu lebih jelasnya terkait restitusi dan kompensasi ini eh, pada dasarnya tujuannya untuk memberi keadilan dan memulihkan kondisi korban, baik secara material maupun imaterial. Secara definisi, restitusi dan kompensasi ini mirip-mirip, namun yang membedakan di antara keduanya itu merupakan sumber dana eh, dari restitusi maupun kompensasi ini. Untuk restitusi ini ganti ruginya dilakukan oleh pelaku kejahatan, pelaku ataupun pihak ketiga. Lalu untuk kompensasi diberikan oleh negara. Eh, Permintaan untuk restitusi dapat diajukan melalui LPSK atau pengadilan dan ini diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2022. Nah, jika restitusi ini diberikan oleh pelaku kejahatan maupun ataupun pihak ketiga, untuk kompensasi ini eh, dapat dilakukan atau dapat diberikan oleh pemerintah jika pihak pelaku ataupun pihak ketiga ini tidak mampu untuk membayar atau memberikan ganti rugi ataupun tidak diketahui keberadaannya pada saat itu. Nah, ini adanya kompensasi dan restitusi ini menjadi penting karena merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab moral atau sosial terhadap penguatan keadilan restoratif. Dalam praktiknya terdapat kendala, yakni kesulitan dalam penagihan dari pelaku kepada pelaku dan penimbangan penentuan besaran ganti rugi. Karena di sisi lain ada sisi material, tapi ada juga sisi imaterial yang sulit untuk dinomerisasikan. Eh, untuk selanjutnya, yakni terkait dari sisi setelah pembahasan soal ganti rugi, kita membahas soal trauma dan rehabilitasi korban pasca kejahatan. Atau lebih tepatnya ini membahas terkait sisi imaterialnya. Untuk imaterialnya ini pada umumnya si korban akan mengalami tekanan psikologis, mungkin dapat mengalami kecemasan, depresi, PTSD, atau mungkin kesulitan untuk berfungsi sosial secara optimal. Nah, kenapa ini penting di sisi lain dari sisi material? Karena proses ini esensial untuk mengatasi bagaimana dari korban untuk mengatasi traumanya, eh, trauma di masa lampaunya, untuk bisa berhadapan dengan masyarakat. Sehingga perlu proses ini untuk membantu reintegrasi korban kembali ke masyarakat. Dalam prosesnya, ini bisa dilakukan dengan eh, dua cara, yakni dengan psikologis ataupun dengan holistik. Nah, untuk psikologis ini lebih kepada terapi kognitif perilaku dan ini bisa dilakukan secara konseling kepada psikolog. Nah, untuk yang penanganan yang kedua yakni holistik, yakni ini menggunakan metode aspek medis dalam prosesnya. Eh, dan ini semua proses rehabilitasi ini untuk
bertujuan untuk memulihkan kepercayaan diri korban dan untuk memberi kekuatan di masa yang akan datang korban dalam menghadapi permasalahan-permasalahan sosialnya. Dari tadi kan kita sudah menjelas dari tadi saya menjelaskan soal proses penanganan korban dalam undang-undang. Nah, tantangannya ini eh, banyak hal. Yang pertama yang mungkin menjadi pokok, yakni tentang kesadaran yang rendah. Terkadang korban ini tidak menyadari dia mempunyai hak-hak tersebut, atau bahkan dia menyadari haknya, namun karena besarnya tekanan sosial, sehingga dia enggan untuk melakukan proses pemulihannya. Lalu di sisi sarana dan prasarana, itu kurangnya layanan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan. Dan mungkin pastinya kurangnya komunikasi antara instansi pemerintah untuk menangani korban itu sendiri. Mungkin untuk terakhirnya terkait solusi, mungkin reformasi secara umum dalam proses birokrasi eh, pemulihan korban. Lalu yang kedua, untuk melawan stigma masyarakat terhadap korban, yakni dengan peningkatan kesadaran publik. Lalu pada sisi lapangan, pelatihan kepada aparat penegak hukum yang menangani langsung korban itu sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih.